Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah tabarak wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa berusaha memperbaiki amal-amal kita, senantiasa berusaha mempersiapkan diri kita dalam menghadapi hari-hari ke depan kita, karena hari-hari ke depan kita, hari-hari esok kita adalah hari-hari di mana kita semakin mendekati titik akhir dari hidup kita. Wallahu a'lam. Allah yang maha mengetahui segalanya. Bagaimana kita akan menghadap Allah tabarak wa ta'ala, bagaimana kita akan nasib kita nanti di yaumil kiamah, itu kita tentukan hari ini. Apa yang bisa kita bawa ke alam akhirat harus kita persiapkan pada hari ini selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah tabarak wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, pada kajian yang lalu saya sedikit mengulangi terkait dengan fikih kurban. Pada kajian kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan, kita mempelajari pelajaran daripada ibadah kurban dan haji yang memang menjadi syiar agama Allah tabarak wa ta'ala. Pada kajian yang lalu sudah kami sampaikan terkait hukum-hukum yang terkait ibadah Idul Adha maupun penyembelihan hewan kurban atau haji secara umum, dan kita akan mempelajari sedikit apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah tabarak wa ta'ala dengan memberikan syariat, memberikan ketentuan syariat agama, tentuan terkait bagaimana cara beribadah kita kepada Allah tabarak wa ta'ala. Yang utama dan pertama sekali adalah Allah mengajarkan kita untuk senantiasa ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas kepada Allah tabarak wa ta'ala. Ini hampir di dalam setiap segala macam ibadah yang kita laksanakan, pelajaran yang harus kita ambil adalah kita harus belajar untuk mengikhlaskan ibadah kita, memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Sekali lagi, ya, apalagi ini terkait Pak Sukran. Apalagi terkait ibadah yang menyangkut harta. Ini penting untuk kita senantiasa melandaskan keikhlasan di atas segala-galanya. Sudah sering kami sampaikan di dalam surat yang sering kita baca, ya. Allah memberikan syiar keikhlasan itu dengan kalimat innama nut'imukum liwajhillah la yuridu minkum jazaan wala syukuran. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian, memberikan sedekah kepada kalian, ya, tidaklah mengharapkan apa-apa, akan tapi hanya mengharapkan wajah Allah. Artinya hanya mengharapkan keridhaan dari Allah tabarak wa ta'ala. Tidak mengharapkan balasan, tidak juga rasa terima kasih atau ucapan terima kasih dari orang-orang yang kita sedekahi atau kita berikan.
Ya, ini penting untuk kita camkan dalam hati kita. Kemarin kami sampaikan bahwasanya ibadah kurban pembagiannya adalah para ulama menyampaikan ada 3 bagian. Sepertiga untuk sahibul kurban, sepertiga untuk dihadiahkan kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita, yang sepertiga bagian lagi adalah untuk fakir miskin. Ini ayat ini yang mulia ini, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan, memberi sedekah kepada kalian, kepada fakir miskin adalah untuk mencari keridhaan Allah, tidak mengharapkan balasan. Jangan sampai kita mengharapkan balasan apapun juga dari orang-orang yang kita berikan sedekah kita. Ya. Bahkan kita tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Itu. Ini syiar ikhlas kita. Senantiasa ketika kita beramal dalam segala macam urusan, kita tidak usah menggubris orang yang kita beri mau seperti apa ketika kita memberikan sesuatu. Baik itu berupa hadiah, berupa itu sedekah, berupa segala macam pemberian kita. Kita tidak perlu memikirkan orang yang kita berikan, anggap kita tidak pernah memberikan apa-apa. Ini penting untuk kita camkan dalam hati kita. Karena ini akan berdampak kepada pahala yang akan kita raih. Semakin kita bisa ikhlas di dalam beribadah kita, akan semakin besar pahala yang bisa kita raih. Di dalam surat Al-Khat kemarin juga sudah kami sampaikan, saya ulangi lagi, ya. Allah berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Surat Al-Hajj ayat 37. Daging dan darahnya tidak akan sampai, sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah zat yang maha kaya, tidak membutuhkan sedikit pun dari harta panjenengan semuanya, tidak butuh. Kalaupun tidak ada yang mau bersedekah, kalaupun tidak ada yang mau berkorban, ya, di sebuah daerah, Allah tidak akan rugi. Itu. Allah tidak akan rugi. Karena Allah tidak butuh daging maupun darah, apalagi darahnya, dagingnya, apalagi semuanya. Allah tidak membutuhkan itu. Yang dibutuhkan adalah ketakwaan dari kita semuanya. Yang sampai kepada Allah dari ibadah tersebut adalah ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seberapa kita memegang teguh atau berusaha untuk menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Di dalam setiap ibadah pasti ada perintah dan ada juga larangan. Di dalam, termasuk dalam ibadah kurban ini, perintahnya seperti apa, contohnya seperti apa, larangannya seperti apa, seberapa kencang kita memegang larangan tersebut. Misalnya, ya, panjenengan sudah diberi batasan sahibul kurban maksimal sepertiga. Ini adalah perintah sekaligus larangan. Kalau panjenengan memakannya lebih dari sepertiga, itu berarti panjenengan ketakwaannya kepada Allah kurang. Itu, paham gak? Maksud kami seperti itu. Ya, kita diberi batasan oleh syariat. Oleh syariat, sepertiga bagian kita makan, sepertiga bagian untuk kita hadiahkan, sepertiga bagian kita berikan kepada fakir miskin. Ya, makanya ketika kita mendapatkan bagian sepertiga, usahakan itu saja yang kita makan. Selebihnya berikan kepada teman-teman kita, berikan kepada saudara-saudara kita, atau kepada fakir miskin secara umum. Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai panjenengan ikut berkorban, sudah mendapatkan sepertiga bagian, lalu mendapatkan yang lain lagi masih disimpan untuk pribadi diri sendiri. Itu jangan seperti itu, karena ini akan mengurangi ketakwaan. Itu, paham gak?
Karena aturannya kita adalah maksimal sepertiga. Kemarin sudah kami sampaikan bahwasanya dahulu zaman Rasulullah ketika terjadi tahun kelaparan, bahkan Rasulullah membatasi hanya 3 hari boleh menyimpan daging kurban. Hanya 3 hari. Setelah 3 hari tidak boleh ada yang tersisa. Semuanya harus diberikan. Akan tetapi itu hanya berlaku satu tahun saja. Selebihnya Rasulullah bersabda bahwasanya boleh kalian menyimpan mau memakannya. Yang penting adalah tidak boleh lebih dari 1/3. Itu seperti itu. Ini makna daripada yang sampai kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, dalam ibadah haji ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panjenengan bisa baca sendiri. Man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji dengan tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia akan pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Artinya hajinya mabrur, mabur. Itu ya. Kenapa Rasulullah berkata demikian? Sekali lagi kita lihat dari ketakwaan seseorang ketika menjalankan sebuah perintah syariat agama, itu yang dilihat adalah ketakwaan kita. Kita tahu ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidalan fil hajj. Ya, ketika mau meniatkan kita beribadah haji, yang pertama jangan fasik, jangan berkata kotor, dan juga jangan berbantah-bantahan. Ini adalah perintah sekaligus larangan yang harus dihindari oleh orang-orang yang mau naik haji. Itu kalau ada orang naik haji belum sudah marah-marah, ini tanda-tanda orang mabrur maksudnya. Ya makanya Rasulullah bersabda demikian, siapa yang berhaji karena Allah tidak berkata-kata jorok, tidak berbuat kefasikan, tidak berbantah-bantahan, dia akan pulang ke negerinya sebagaimana bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Artinya tidak, dosanya semuanya sudah diampuni. Akan tapi berapa persen kira-kira yang seperti itu? Ada 1%, 2%? Itu seperti itu pada kenyataannya. Itu ya. Ikhlas lillahi ta'ala. Ya, ketika kita berkorban ya di daerah kita ya, alhamdulillah ya, dari tahun ke tahun ya, istiqomah, artinya tidak menurun. Itu kita harus benar-benar mengikhlaskan, karena syaitan itu paling pintar ketika orang sudah beramal dengan ikhlas. Ikhlas itu musuhnya ikhlas nopo? Musuh ikhlas nopo? Kebalikannya ria. Ikhlas ya kurang ikhlas, ria artinya ya kebalikannya. Kalau ikhlas itu murni, kalau ria itu adalah ada bercampur. Itu orang ikhlas ya benar, tapi istilahnya adalah ria. Itu ria maupun sum'ah. Kalau ria itu pengen dilihat, sum'ah gue pengen didengar. Itu seperti itu. Ya, ini penting sekali untuk kita, karena kita mungkin alhamdulillah ya kita sudah bertahun-tahun menjalankan itu semuanya. Insya Allah karena keikhlasan kita semuanya, sehingga Allah memperlancar rezeki kita, sehingga dari tahun ke tahun ya insya Allah kita semuanya masih bisa menjalankan itu semuanya. Yang sudah rutin juga harus menjaga hatinya agar jangan sampai ada riya di dalam hatinya, merasa dia sudah nyong tah iman wis dhuwur ya mesti ben tahun ya insyaallah gitu nggih. Jangan seperti itu. Karena hati kita Allah yang menggenggam. Ya, Allah yang membolak-balikan hati. Itu penting untuk kita camkan seperti itu. Karena ini terkait dengan pahala yang akan kita raih ketika kita belajar untuk ikhlas.
Kita merelakan benar-benar sudah. Ketika kita sudah berniat berkorban, ya sudah, ya. Perkara yang lain-lain kita tidak usah pedulikan. Artinya misalnya ada terkait teknis pelaksanaannya bagaimana, ya sudah, ketika kita sudah menyerahkan kepada yang mengurusinya, panitia maksudnya, ya sudah, silakan dikerjakan. Ya panjenengan kalau kalau tidak belajar ikhlas, mau jadi panitia di abotel luar biasa gini abotel. Ya kalau ada yang mau menggantikan sih monggo. Itu luar biasa, menjaga amanah sekian banyak orang, ya, tanpa mengharapkan imbalan. Itu, ya, kenapa dari zaman dahulu mungkin tidak bisa langgeng, kadang yang ngurusi itu tidak ikhlas, ya, mengurusi korban kayak bakul gini apa nggih, gelet. Itu ada sebagiannya seperti itu, ada, makanya tidak langgeng itu. Akan tapi insya Allah ketika kita ikhlas, Allah akan memudahkan segala urusan kita, ya. Kemarin pada Jumat yang tadi siang saya juga sampaikan, di antara manfaat kita ikhlas, Allah akan mempermudah jalan untuk menuju kesuksesan fid dunya wal akhirah. Itu seperti itu. Kenapa kita harus ikhlas di dalam beribadah, terutama korban ini? Kita ini ketika sudah menyangkut dengan harta, benda, dan jiwa, biasanya kita alot. Kalau kita beribadah yang tidak modal, itu ya mandan enteng. Sholat misalnya, ya, mandan enteng. Orang modal sih, okay, modalnya mau teka, ya, karo kurung kena imame, bu imame salah biyalah, imame kesing salah nyontoh salah. Kan enteng ya. Tapi kalau sudah menyangkut, ya, kudu sekian ewu, kayak sudah mulai mikir-mikir, gini betul. Untuk itu jamaah rahimakumullah, dalam surat At-Taubah ini menjadi ayat yang harus kita jadikan pegangan agar supaya kita biasa ikhlas ketika kita mempunyai harta. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum wa anwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah itu sudah membeli dari orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Panjenengan orang beriman badan? Insya Allah, ya, insya Allah orang yang beriman. Allah sudah menyatakan bahwasanya Allah sudah membeli. Apa yang dibeli dari kaum mukminin? Jiwa dan harta mereka. Jiwa kita, harta kita sudah dibeli oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan lagi milik kita. Itu semestinya seorang mukmin itu harus mempunyai pandangan seperti itu. Kita ini sebenarnya tidak mempunyai apa-apa. Semuanya adalah milik Allah. Ya. Kalau panjenengan merasa sebagai seorang mukmin, Allah sudah mengikrarkan, innallaha ashtara minal mu'minina. Allah sudah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka. Dibeli, ditukar dengan apa? Ditukar dengan surga. Itu maksudnya seperti itu. Kalau kita syariatnya masih ringan, ya, masih ringan dalam arti, ya, masih bisa terukur paribasane, ya, asal panjenengan niat, insya Allah semuanya bisa. Akan tetapi para sahabat, orang-orang ulama, kaum-kaum yang terdahulu, mereka sangat berat, ya. Allah bahkan sudah membeli jiwa mereka, benar-benar jiwa mereka sudah dibeli. Makanya di sini Allah melanjutkan, yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna fayuqtalun. Mereka berjihad di jalan Allah, mereka membunuh dan dibunuh. Ya, ketika sudah berhadapan di medan perang, pilihannya ada dua, membunuh atau dibunuh. Ini maksudnya orang mukmin, ya, harus punya akidah bahwasanya
jiwa dan harta kita itu sudah dibeli oleh Allah, sudah ditukar dengan sorga. Angger gelem maksudnya. Kalau mau, ya makanya di sini Allah menyandaskan minal mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang yakin. Kalau orang yang tidak yakin mau keluar uang 3 juta ya wuled. Gini bang, itu. Ini wuled. Apalagi kalau untuk naik haji misalnya, wuled walaupun duitnya kayak sekarang berapa naik haji? Sekitar 30 juta, 35 juta. Iya. Yang lebih mahal lagi ya sekarang sudah naik lagi. Itu tapi pada kenyataannya ya, kalau orang yang beriman kepada Allah itu bukan apa-apa. Jangankan duit 100 juta, 500 juta, nyawa diberikan. Gini apa tadi? Ini maksudnya seperti itu. Ayat yang ke-111 dari surat At-Taubah. Ya. Lalu Allah melanjutkan wa'dan 'alaihil haq, sebagai janji dari Allah yang benar, yang termaktub fit Taurat wal Injil wal Furqan, yang sudah termasuk tertulis di Taurat maupun di Injil maupun di Al-Furqan atau Al-Qur'an. Dari zaman dahulu kala Allah sudah menjanjikan bahwasanya Allah itu sudah membeli dari kaum mukminin jiwa dan harta mereka untuk ditukar dengan sorga. Dalam sebuah hadis Rasulullah juga bersabda, ya, yang kurang lebih artinya kaum muslimin, kaum mukminin setiap hari dia menjual dirinya untuk ditukar dengan sorga, dari mulai bangun tidur. Itu panjenengan bangun tidur sudah mulai, ya, mulai berniaga dengan Allah tabaraka wa taala. Kita berjual beli dengan Allah. Ya, padahal Allah tabaraka wa taala perdagangan yang tidak pernah akan rugi. Ya, tidak akan pernah akan rugi karena Allah tabaraka wa taala membalasnya orang main-main. Satu dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Itu. Dan surah Al-Baqarah, masalul ladzina yanfikuna amwalahum kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu seperti itu. Orang yang menafkahkan nafkah di jalan Allah seperti sebulir, ya, sebulir padi yang menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai 100 butir padi. Akhirnya menjadi 700. Kalau panjenengan sekarang misalnya korban urunan 3.000 monggo dipingnat 700 pinten dadine. Oke. Wallahu yudhifu liman yasha. Ini masih diteruskan oleh Allah. Allah akan memberikan lipat ganda bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya tergantung seberapa besar keikhlasan kita. Begitu. Semakin ikhlas, semakin lipat gandanya semakin besar. Akan tetapi semakin tidak ikhlas ya semakin mengurangi, bahkan sampai nol, tidak memperoleh pahala sama sekali. Itu ya orang-orang yang riya ini penting untuk kita pahami. Lalu di akhir ayat Allah berfirman, "Faman aufa bingahdihi minallah." Siapa yang lebih bisa memenuhi janji daripada Allah? Ya, fastabshiru bai'aikumul ladzi bay'atum bi. Maka berilah kabar gembira dengan perniagaan yang mereka lakukan setiap hari. Orang kaum mukminin ini, ya, setiap hari waktunya, tenaganya kita jual kepada Allah. Artinya apa? Setiap saat kita ini usahakan diniati ibadah. Ibadah itu bukan hanya sholat. Ibadah itu bukan hanya puasa. Panjenengan berbuat baik kepada istri itu juga beribadah. Panjenengan bertutur kata yang baik kepada anak-anak itu juga beribadah. Panjenengan memberikan nafkah kepada anak istri itu juga ibadah. Niatkan untuk ibadah. Itu insya Allah akan
semuanya akan bernilai ibadah. Ya, sekali lagi semuanya harus dilandasi keikhlasan agar semuanya bernilai ibadah. Makanya Allah di akhir ayat menyampaikan wa dzalika huwal fawzul alim. Keberuntungan yang sangat besar. Itu. Tapi sekali lagi bagi orang-orang yang beriman, yang yakin, ya, yakin akan bertemu dengan Rabb. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, pelajaran dari ibadah korban atau ibadah-ibadah yang lain secara umum. Belajar untuk mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari A sampai Z sampai sedetil-detilnya. Itu, ya. Tuntunan Nabi di dalam menyembelih kurban maupun Idul Adha dimulai dari penentuan awal Dzulhijjah. Bagaimana kita memulai 1 Dzulhijjah, kita lihat tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kalian melihat hilal tanggal 1 bulan Dzulhijjah, bagi sahibul kurban tidak boleh dia memotong kuku maupun mencukur rambut. Itu hadisnya. Ya, barang siapa melihat, bukan menghitung, bukan menghisab. Ini hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian. Ini penting untuk kita senantiasa belajar untuk mengikuti tuntunan Nabi. Karena Nabi itu yang paling sempurna. Nabi adalah contoh yang paling baik. Siapa kita yang berusaha untuk membuat syariat sendiri, tidak mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu dimulai dari itu. Lalu bagaimana Rasulullah menuntunkan binatang yang seperti apa yang harus dijadikan korban? Bagaimana Rasulullah menuntun bagaimana caranya menyembelih korban? Bagaimana meniatkan ibadah korban? Bagaimana membagikan daging korban? Itu semuanya ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di antara tuntun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita nanti mulai tanggal 9, ya, tanggal 9 Dzulhijjah, hari apa? Hari Rabu, nggih, tanggal 9. Ada yang Selasa, ya silakan saja, ya. Lakum dinukum waliyadin apa? Sana segi bukan. Kalau dengan orang kafir, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau kita berbeda pendapat, lana a'maluna walakum a'malakum. Bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. Ya, saya senantiasa mengatakan demikian. Kita berpedoman kepada Al-Quran dan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo nanti hari Rabu, ya, kita usahakan semuanya berpuasa sunnah. Kita ajarkan anak-anak kita untuk berpuasa sunnah hari Arafah. Dan jangan lupa mulai subuh imam untuk senantiasa menyempatkan untuk bertakbir, ya. Ya, tidak ada batasan mau berapa lamanya, ya sebentar saja. Yang penting ada takbir dari mulai tanggal 9 Arafah, mulai subuh sampai asyar hari tasyrik. Itu kita disunahkan untuk bertakbir sesudah sholat fardu. Ini monggo untuk tidak usah lama-lama, sekitar 10 kali maksimal takbir. Itu monggo untuk dijalankan. Ini adalah daripada mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting, ya. Kita belajar untuk mengikuti bagaimana Nabi menyembelih, ya. Bagaimana Nabi bahkan sampai kalau dipikir-pikir apa hubungannya memotong kuku dan mencukur rambut gitu dengan kurban? Gimana betul? Tapi itu adalah perintah Rasulullah dan kita sami'na wa ata'na. Jangan melihat remehnya, akan tetapi bagaimana ketakwaan kita kepada perintah Allah dan Rasulnya ini penting untuk kita senantiasa tanamkan dalam diri kita. Ketentuan-ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan ketentuan yang terbaik. Contoh dari Rasulullah pasti benar. Kalau kita menyelisih Rasulullah pasti salah. Rumusnya sebenarnya mudah dalam beragama ini, ya. Makanya di dalam perkara ini, terutama ya di dalam Idul
haji, menyembelih kurban. Ini kita benar-benar belajar mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berusaha untuk 100% ya menjalankan apa-apa yang memang memang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sembelihan itu harus sembelih sesudah sholat id. Kalau yang menyembelih sebelum sholat id itu bukan dinamakan kurban. Ini harus kita jaga benar-benar. Ya, ini permasalahannya kalau ada perselisihan seperti ini, bingung orang awam. Nggih, Arab melu ngendi. Itu seperti itu ya. ini permasalahan semestinya ya kita semuanya ya terutama para pemimpin kita, ya kenapa sih orang gelam akur? Itu seperti itu. Ya kenapa ya tidak mau akur enggak kita yang berada di bawah ini harus menerima ya perbedaan-perbedaan, karena senantiasa ini akan menjadi biang perpecahan di mana-mana. Jamaah rahimakumullah, bagaimana Rasulullah sampai kulit, jeroan semuanya disegahkan. Itu. Kenapa kalau kita mau berkreasi dalam beribadah? Kayak zaman dahulu ya, kulitnya dol bela diganti daging. Kan lebih manfaat ke kreasi manusia. Apakah boleh seperti itu? Tidak, tidak boleh. Panjenengan tidak boleh berkreasi dalam urusan agama. Sudah ada ketentuannya. Ya kulit daging yang masih bisa dibagi. Kalau ndas misalkan bisa angel dibagi kesel, fehna wong bae segeluntung ono sapa sing gelem. Tapi tidak boleh dijual. Ya zaman dulu dijual. Itu ya. Ya zaman dulu kita belum tahu ya. Insya Allah diampuni oleh Allah gitu. Itu. Ini monggo untuk senantiasa kita ya belajar untuk mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensi dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasul, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Pasti seluruh perkataannya benar, pasti seluruh tindakannya benar, dan kita hanya berkewajiban sami'na wa ta'na, tidak boleh berkreasi. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa at'amtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agama Islam ini. Aku cukupkan nikmatku dan ridhoku Islam sebagai agama. Apa-apa yang pada zaman Rasulullah tidak menjadi tuntunan, hari ini tidak bakal menjadi tuntunan. Apa-apa yang dijalankan oleh Rasulullah menjadi agama pada waktu itu akan berlaku sampai hari kiamat. Yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tidak akan menjadi bagian dari agama Islam. Ini penting untuk dijadikan ada. Ya. Apa-apa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat hidupnya tidak akan menjadi syariat agama Islam selama-lamanya. Kalau ada orang yang mengaku atau menjalankan yang di luar itu, silahkan saja. Karena mereka yang melakukan seperti itu, mereka merasa bahwasanya mereka lebih pintar daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga berkreasi dalam urusan agama ini. Ya, sekarang kan zaman canggih, ya, dan sebagainya alasan-alasannya. Ya silakan saja. Itu. Akan tapi sebaik kaum muslimin seperti itu semestinya. Kita tidak boleh sedikit pun berkreasi dalam urusan-urusan ibadah yang sudah ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk. Wa man nasaka qabla salat fa innahu qabla salati fala nusuka lahu." Ini yang kami sampaikan tadi. Hadisnya semikian. Siapa yang sholat seperti sholat kami dan menyembelih kurban seperti kurban kami, maka dia telah mendapatkan pahala kurban. Perhatikan kalimatnya.
Ya, siapa yang sholat seperti sholat kami, artinya sholatnya harus sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi kurban seperti kurban kami, artinya di dalam tata caranya, di dalam waktunya, semuanya harus seperti tata cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang tidak sesuai dengan Rasulullah, berarti adalah dia tidak akan mendapatkan pahala. Hadisnya jelas, ya. Bahkan Rasulullah bersabda, barang siapa yang berkurban sebelum sholat Idul Adha, maka hanya sembelihan yang ada itu hanya sembelihan biasa sebelum sholat dan tidak teranggap sebagai kurban. Ini penting untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Tuntunan-tuntunan yang disampaikan Rasulullah mutlak, tidak boleh diganggu-gugat. Makanya dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah bersabda, man akhadha fi amrina hada ma laysa lahu fa raddun. Barang siapa mengada-adakan sebuah urusan dalam urusan agama, pasti ditolak, pasti. Ini penting untuk kita jadikan akidah. Yang berikutnya adalah belajar untuk merelakan harta. Gini Bang, gini. Ya, di antara ini manfaat kita berkorban itu diantaranya untuk membiasakan diri kita orang eman-eman ketika bersedekah, untuk membelanjakan segala sesuatu di jalan Allah, baik itu kurban, baik itu membangun masjid, baik itu untuk kemaslahatan umum. Itu, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya, ya, menghitung-hitungnya, disimpan baik nang omah, ke engkau tambah bulan kia tambah semene ewu, engkau bulan ngarep tambah maning, bulan ngarep tambah maning, sehingga ketika kita sudah terbiasa seperti itu, arep ngetokna lah jen eman-eman menin kuling geletut seperak ingane kon ditokna 3.000 gampangane. Ya, ini makanya Rasulullah bersabda demikian, jangan dihitung. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan berkah rezeki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Ya. Kalau kita terbiasa untuk bersedekah harta benda, akan menambah keberkahan daripada harta kita. Akan tapi ketika kita tidak terbiasa dengan mensedekahkan harta kita, berarti harta kita tidak menjadi berkah, kurang berkahnya. Akeh tapi ora berkah. Saya sering sampaikan, ya, akeh wis akeh teman-teman kudu mari ngene Pak Saeun setor maning, gimana betul? Iya, atau ke tempat yang lain misalnya, atau anak, ya, anaknya rewel, minta ini minta itu. Di antara keberkahan itu kira-kira seperti itu. Kita tidak tahu benar-benar, ya, kita benar-benar tidak tahu. Allah lah yang mengatur itu semuanya. Makanya ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sedekah, kita belajar untuk tidak eman-eman dalam perkara mengeluarkan harta benda di jalan Allah. Ya, dalam ayat Al-Quran surat Sabah Allah berfirman, "Wa anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Ya. Ini janji Allah. Siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, pasti Allah akan ganti. Ngandel apa betul? Yakin? Insya Allah gitu. Kalau panjenengan mau bernafkah di jalan Allah, pasti diganti. Gantinya ora pere-pere. Sekarang mengeluarkan 3 juta, insya Allah, ya, digantinya berlipat-lipat ganda. Ya, baik itu ya dalam bentuk uang maupun dalam bentuk yang lain. Terkadang kita suka ngertinya diganti, ya diganti uang blondo 3 juta, kepengennya diganti 30 juta, ngasuke, ya tidak seperti itu. Cara Allah mengganti itu tidak seperti itu. Ya, mungkin dengan menambah keberkahan, ya mungkin dengan menambah kebahagiaan dalam rumah tangga,
atau yang lain. Itu seperti itu cara Allah mengganti. Pasti, tapi Allah itu menyanyikan demikian, pasti Allah akan menggantinya. Dan dia sebaik-baik pemberi rizki. Itu. Yang namanya kesehatan ya, kalau dihitung-hitung, kalau duit 3 juta ya itu apa-apa neng gini betul. Yang gue oksigen tok ke cukup borak. Ya kalau panjangan mau menghitung ya gantinya Allah misalnya. Itu seperti itu. Terlanjutkan. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Mana qasat shadaqatun mimma." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak akan mengurangi panjenengan walaupun rutin setiap tahun misalnya ikut kurban orang tadi melarat orang. Nggih? Kenapa nggih? Kita harus yakin dengan kalimat-kalimat Allah, kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini penting untuk kita jadikan akidah. Tidak usah takut ya ketika kita mau mensedekahkan harta kita. Jangan terlalu banyak pertimbangan. Ketika kita banyak pertimbangan, akhir-akhirnya mundur. Ya karena kita banyakkan pertimbangan. Yang pertimbangan itu syaitan, ya. Syaitan yang membisik-bisik aja eman ya. Ngomong kenang mau apa baik itu. Itu seperti itu, ya. Terlanjutkan. Yang berikutnya adalah belajar untuk meninggalkan larangan. Jamaah rahimakumullah, perhatikan hadis riwayat Muslim nomor 197 ini. Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik ngan sya'rihi wa atfarihi. Ketika kamu melihat, ya, melihat itu dengan mata, ya. Ini bahasanya jelas. Dan para sahabat tidak ada yang berselisih tentang melihat ini. Yang namanya ru'yah itu tidak ada perselisihan. Tidak ada ru'yah diganti dengan hisab, tidak ada. Paham gak? Ini idza ra'aitum hilal, ketika kamu melihat hilal. Hilal artinya bulan tanggal 1. Ya, daripada bulan Dzulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhiya, dan kalian berkehendak untuk berkorban, maka janganlah menyentuh kuku dan rambutnya. Ya, belajar untuk meninggalkan larangan-larangan ini tadi. Belajar untuk menjalankan perintah sesuai dengan tuntunan, dan juga belajar untuk meninggalkan larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun larangan Allah. Belajar untuk senantiasa kita memaksakan diri untuk menjalankan perintah Allah, memaksakan diri untuk meninggalkan larangan Allah. Ya kalau ya seperti saya bilang tadi, apa hubungannya motong kuku, motong rambut karo Gusti Allah? Kalau dipikir-pikir ini apa kan? Kenapa kita menjalankan itu? Karena ini adalah perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai bentuk konsekuensi kita bersyahadat, saya bersaksi anna Muhammad Rasulullah, maka kita menjalankan perintah beliau dengan tidak memotong kuku dan memotong rambut ketika kita mau kurban. Dan ini berlaku, kemarin sudah kami sampaikan khusus untuk kepala keluarga, ya, bukan seluruh keluarga, hanya 1 orang itu di antara 1000 kurban tersebut. Ini perintahnya jelas sekali, ya. Dan bagi orang awam saja, ya, agama Islam agama mudah yang bisa dipahami tidak hanya oleh orang-orang pintar. Ya, kalau hanya oleh orang pintar, agama Islam bukan rahmatan lil alamin, akan dipahami bahkan oleh orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak banyak pengetahuannya. Rasulullah bersabda, idza ra'aitum hilal, ketika kamu melihat hilal, ya, ketika melihat hilal. Kalau tidak melihat berarti digenapkan. Itu seperti itu, mudah saja. Jadi
Di antara pelajarannya adalah berusaha untuk meninggalkan, ya. Dan contoh yang lain dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar, wahai Rasulullah, bagaimana pakaian yang seharusnya dikenakan pada orang yang sedang berikhram atau haji? Nabi SAW bersabda, tidak boleh mengenakan kemeja, tidak boleh mengenakan sorban, celana panjang, kopiah dan sepatu, kecuali bagi yang tidak mendapatkan sandal. Maka dia boleh mengenakan sepatu. Hendaknya dia potong sepatunya tersebut hingga di bawah kedua mata kakinya. Hendaknya dia tidak memakai pakaian yang diberi ja'rafan dan was. Ini adalah larangan Rasulullah. Kalau kita pikir, kenapa sih Rasulullah repot-repot teman? Ya, berpakaian ihram harus seperti itu, tidak boleh memakai, bahkan tidak boleh memakai celana dalam. Itu kenapa sih? Kan enak celana dalam daripada orang nganggo, maksud itu gobal-gabel gitu. Tapi ini adalah petunjuk Rasulullah, kita harus terima. Ya, tanpa tanpa merasa keberatan, karena ini bentuk dari ketakwaan kita, ya, makanya kita jalankan. Ini yang dimaksud adalah berusaha untuk belajar untuk senantiasa mematuhi aturan dan menjauhi larangan. Ketika Rasulullah tidak melarang kita memakai sepatu, ya sudah, kita tinggalkan. Kalau mau pakai sepatu suruh dipotong. Ya mending dari rumah pakai sandal aja gitu, daripada sepatunya harus dipotong. Itu seperti itu. Ya, kita lanjut terakhir. Belajar untuk rajin berzikir. Ya, Nabi SAW pernah berkorban pada Idul Adha dengan 2 kambing yang gemuk. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher 2 kambing tersebut. Lalu beliau membaca bismillah dan bertakbir. Ya, ini kemudian beliau menyembelih keduanya dengan tangannya. Ini di antara pelajaran-pelajaran yang harus kita jalankan adalah untuk senantiasa banyak-banyak bertakbir, ya, bertakbir, berzikir secara umum, berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Kita dilatih. Makanya di Idul Adha ini saya sampaikan, ini sebenarnya harusnya lebih akbar daripada Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sunnah takbirnya, kita membaca takbirnya hanya ketika menjelang salat, mau ke lapangan dan di lapangan. Akan tapi kalau Idul Adha, bayangkan dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari kita bertakbir setiap habis salat fardu. Itu bagi kaum muslimin, berarti di masjid. Kalau kaum muslimat di rumah juga boleh dilaksanakan, tapi ora usah seru. Itu kaum muslimat itu suaranya adalah aurat bagi kaum laki-laki, sehingga tidak boleh berteriak-teriak takbirnya kami boleh ya. Kalau ketika bersama dengan imam juga panjenengan kaum muslimat takbirnya tidak boleh melebihi suara kaum lelaki. Paham nggih? Itu diantaranya, ya, bahwasanya kita juga disunahkan untuk ketika menyembelih sesuatu kita membaca basmalah dan Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, minimal seperti itu. Boleh sekali, boleh 2 kali. Dan usahakan sahibul kurban semuanya adalah disunahkan untuk menghadirinya, melihat. Itu bagi yang kuat. Kalau yang tidak kuat tidak melihat juga tidak apa-apa. Begitu nggih? Mudah-mudahan 5 pelajaran ini bisa kita ambil pelajarannya untuk kita praktekkan nanti, ya. Kita berbicara ibadah Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban, akan tapi pada prinsipnya semua ibadah ini mengandung pelajaran seperti tadi. Ada 5 pelajaran yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan keterangan singkat ini dapat kita laksanakan dalam peribadatan kita. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.